Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pagorasi Ringo dengan NIM 121250065 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama yaitu adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian dari optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa okuler ini berfungsi sebagai membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat oleh observer. Yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif sendiri merupakan bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga adalah tabung mikroskop atau yang disebut juga dengan tubus. Ini merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya dari tubus ini adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang keempat adalah makrometer. Makrometer atau yang disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian mikroskop. Makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Yang kelima itu adalah mikrometer yang merupakan pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Yang keenam adalah revolver. Ini juga disebut sebagai pemutar lensa, yaitu yang berfungsi untuk mengatur pembesar lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam pengoperasian bagian ini cukup dalam memutar ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh adalah reflektor. Bagian mikroskop ini disebut reflektor atau juga cermin pengatur yang mana berfungsi sebagai memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam dua jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka menggunakan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Yang kedelapan yaitu diafragma. Diafragma atau yang dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian dari mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma sendiri berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang kesembilan adalah kondensor. Kondensor yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan kiri, naik ataupun turun sesuai kebutuhan observer. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Yang ke-10 adalah meja mikroskop, yang mana juga disebut sebagai meja kerja yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama pengamatan. Yang ke-11 adalah meja penjepit kaca. Meski dalam meja kerja sudah dilengkapi penjepit objek, bagian mikroskop berikut yang wajib ada pada meja objek yaitu penjepit kaca atau klip. Fungsi utamanya yaitu sebagai pelapis objek pengamatan atau preparat, tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Yang ke-12 adalah lengan mikroskop. Bagian mikroskop berikutnya yaitu lengan mikroskop. Seperti namanya, lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju tempat lain. Yang ke-13 yaitu kaki mikroskop. Selain lengan, mikroskop juga dilengkapi dengan kaki yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang terbilang tidak datar, bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan jatuh atau terbalik posisinya. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu sendi inklinasi. Bagian mikroskop yang terakhir yang penting dalam pengamatan adalah sendi inklinasi atau yang disebut juga pengatur sudut. Sesuai namanya, bagian sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengatur objek pengamatan.
Nah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang bagian-bagian mikroskop. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.